Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus dimanapun saja Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam sesi pengajaran mengenai pengenalan Adi Kodrati. Sebelum memulai sesi kita pada pagi hari ini, kita mau memuji, memuliakan Tuhan untuk kasih-Nya yang kita terus alami dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dan pada saat ini kita heningkan hati kita menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Dia senantiasa mencurahkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, agar kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Maka bersama kita nyanyikan Allah Roh Kudus.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, karena kuasa-Mu telah tinggal di dalam diri kami. Karena kuasa-Mu telah senantiasa memenuhi hati kami semua. Di dalam sesi kami yang akan kami jalani bersama pada saat ini ya Allah Roh Kudus, kami mau menyerahkan seluruh diri kami hanya kepadamu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja lepas bebas di dalam diri kami, memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan kepada kami semua. Juga kami menyerahkan kepadamu Romo Yohanes Indra Kusuma CSE yang akan membawakan pengarahannya kepada kami. Penuhilah beliau dengan kuasa, rahmat, dan karisma-karisma yang beliau butuhkan, sehingga apa yang ia sampaikan boleh tersampaikan dengan baik dan boleh kami terima dengan baik berkat kuasa-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam sesi ini kita akan berbicara mengenai pengenalan Adi Kodrati dan juga vision. Untuk mengerti apa yang sedang kita alami atau yang dapat kita alami sebagai manusia, baiklah kita mencoba mempelajari pelbagai macam bentuk pengenalan Allah dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hal tersebut. Bagi orang yang beriman, di samping pengetahuan dan pengenalan kodrati seperti dengan pikiran, penalaran dan lain-lain, ada hal-hal yang sebetulnya melampaui semua itu yang kita sebut pengenalan Adi Kodrati. Jadi di sini coba akan kita lihat bagaimana pengenalan ini dan apa yang itu gunanya bagi kita manusia. Nah, inilah suatu hal bahwa di luar apa yang ada pada kita, itu kita jumpai juga pengenalan-pengenalan yang sebetulnya melampaui kekuatan akal budi dan pikiran manusia. Karena itu hanya dapat kita terima dalam iman. Itu ada macam-macam pengenalan lewat indera lahir, jadi panca indera, dan juga lewat indera batin maupun juga lewat budi, jadi itu. Sekarang kita lihat lebih dulu mengenai ini lewat pengenalan lewat indera lahir. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa yang akan dibahas ini bukan pengenalan kodrati biasa, seperti saya melihat pohon, saya melihat ini, melainkan pengenalan Adi Kodrati yang memang kadang-kadang lewat panca indera. Ya, jadi itu. Jadi boleh kata lewat itu. Sekarang bagaimana pengenalan itu? Pertama di sini kita lihat bisa pengenalan lewat pelihat, jadi indera pelihat lewat mata. Mungkin sekali suatu saat Anda melihat orang kudus, melihat malaikat, kalau gitu gembira sekali, tapi juga bisa melihat setan ya. Dan itu pasti mengerikan. Jadi memang itu, nanti kita lihat bagaimana sikap kita. Lalu juga lewat pendengaran. Orang mungkin mendengar kata-kata yang luar biasa. Kadang-kadang dari pribadi yang menampakkan diri, kadang-kadang tanpa melihat orangnya. Jadi itu juga bisa. Orang juga bisa mendengar misalnya namanya dipanggil. Misalnya nama panggil. Atau mendengar kadang-kadang musik yang merdu, dari mana datangnya dan sebagainya. Itu lewat pendengaran. Lalu lewat pencium. Orang bisa juga mencium bau yang harum atau bau lainnya tanpa ada sumber kodratinya.
kok bau harum dari mana ya? Wah, nggak tahu. Nah, ini. Jadi juga lewat perasa, orang bisa merasakan sesuatu rasa yang nikmat. Tapi juga kadang-kadang rasa yang menakutkan, ya itu. Lalu peraba. Jadi orang mengalami rasa senang yang besar. Kadang-kadang begitu hebatnya sehingga orang itu mengalami dalam seluruh tubuhnya digenangi oleh suatu rasa senang yang besar sekali. Rasa senang ini biasanya disebut urapan rohani. Karena dalam jiwa yang murni seringkali hal itu meluap dari dalam jiwa kepada tubuhnya, kepada panca inderanya. Jadi ini merupakan suatu yang luar biasa. Jadi merupakan suatu luapan dari roh ke dalam panca indera itu tadi. Jadi sekarang bagaimana sikap kita terhadap semua jenis pengenalan tersebut? Semuanya memang pada prinsipnya lebih baik kita tidak perhatikan, kita tolak, biarpun mungkin itu datangnya dari Allah. Mengapa? Kalau dari Allah, mengapa kita harus semacam tolak? Artinya kita tidak perhatikan. Maksudnya jangan diperhatikan. Apalagi merasa bangga, saya sudah dapat ini, dapat itu. Dan kalau Anda merasa bangga, nanti ada yang senang sekali memberikan itu. Ya, memberikan pengaruh, yaitu si iblis tentu saja. Sebabnya karena pernyataan Allah biasanya diberikan secara langsung kepada roh. Dan dengan cara yang melampaui pengertian budi kita. Oleh sebab itu semakin jasmani dan semakin lahiriah pernyataan itu semakin berbahaya. Karena semakin mudah kita dapat tertipu oleh si jahat. Dan bila itu datang dari Allah, yang penting bukan pengertian itu, tetapi yang penting akibatnya, buahnya. Nah, inilah kita harus berpegang. Kita cari buahnya. Buahnya apa? Kalau itu dari Tuhan, buahnya itu positif. Bila dari Allah, hal itu akan menghasilkan buah dalam roh kita pada saat diberikan. Dan buah inilah yang penting. Dan buah ini apa? Biasanya sukacita, kebahagiaan, dan kesadaran akan Allah yang hadir, yang mengasihi kita. Kalau itu sebaliknya, karena itu mudah juga ditiru ya. Kalau datang dari setan dan kita tidak memperhatikannya, maka kita tidak akan dirugikan. Sebab dampaknya tidak sekuat seperti yang datang dari Allah. Dari setan kita sebentar saja itu akan hilang. Kecuali kalau orang memperhatikannya. Selain itu bila datang dari setan maka akan menimbulkan efek-efek lain. Biasanya seperti kegelisahan, kekeringan, lalu kesombongan, kebanggaan sia-sia, rasa sombong. Saya hebat, saya bisa ini, bisa itu. Nah inilah kalau itu datang dari roh jahat tadi. Jadi itu. Sekarang kita akan melihat mengenai pengenalan lewat indera batin. Pengenalan ini mencakup semua yang dapat dimasukkan ke dalam kategori gambaran, bentuk, atau rupa. Jadi semuanya itu harus kita tolak kalau kita macam-macam itu. Semua bentuk pengenalan tersebut tidak proporsional dengan Allah. Jadi karena itu Allah tidak dapat digambarkan. Karena memang Allah tidak mempunyai bentuk. Jadi Allah tidak punya bentuk dan tidak punya rupa. Maka sikap kita yang tepat ialah jangan memperhatikan
dan tidak usah lekat daripadanya. Jadi sikapnya abaikan saja. Kalau toh dari Allah, yang penting itu buahnya. Buahnya sudah masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sebaliknya kalau dari roh jahat, kalau kita tidak memperhatikan, itu pengaruhnya sebentar akan hilang. Jadi mengapa? Jadi kalau kita tidak lekat, sebabnya ialah pertama, efeknya dihasilkan dalam jiwa pada saat itu kita menerima pernyataan dari Allah. Dan ini tanpa dapat dirintangi oleh manusia. Allah memberikan langsung, tidak bisa dirintangi. Dengan bersikap demikian, kita menghindari bahaya tipuan si iblis. Ya, saya kira tadi Romo Yosef sudah menerangkan tentang kekuatan-kekuatan paranormal yang pada dasarnya banyak berasal dari si jahat. Jadi itu. Dan tidak usah berjerih payah membedakan ini betul dari Tuhan atau dari roh jahat atau bagaimana. Tapi kalau betul kita sikap sudah tidak usah diperhatikan. Kalau dari Allah menimbulkan buah-buah secara spontan dalam hati kita. Seringkali juga membedakan itu sulit sekali. Dan banyak membuang tenaga, membuang waktu, dan seringkali juga kerugian-kerugian lainnya. Lalu yang ketiga, dengan sikap ini kita sama sekali tidak menghina Allah. Jadi, kalau dari Tuhan kok enggak diperhatikan, kita menghina Allah. Tidak. Justru Tuhan ingin, karena kalau kita tidak memperhatikan, buahnya itu yang penting. Bukan penampakan itu sendiri atau apa itu sendiri. Tapi buahnya, yaitu memberi sukacita, kekuatan dan ketabahan itu. Jadi ini, oleh karena itu dengan sikap ini kita hanya mengambil pernyataan-pernyataan tersebut apa yang dikehendaki Tuhan itu. Yaitu supaya timbul semangat devosi, lalu tumbuh dalam iman dan cinta kasih. Baik cinta kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bila itu berasal dari Tuhan, imanku akan dikuatkan. Dan kasih kita juga akan tumbuh. Sebab justru untuk itulah pernyataan-pernyataan tadi diberikan. Jadi itu tujuannya demikian. Sekarang kita lihat lagi mengenai pengenalan adikodrati lewat budi. Orang juga dapat menerima vision secara langsung lewat budi tanpa bantuan panca indera. Baik indera lahir maupun indera batin. Cara penangkapan ini dapat disebut vision. Sebab apa yang ditangkap seolah-olah dilihat oleh budi. Seolah-olah kita melihat, maka dikatakan vision. Vision itu dari vision, jadi melihat itu, seolah-olah melihat. Jadi seolah budi melihat, tapi itu tadi cara bicara saja. Budi ya, budi tapi mengerti seperti melihat begitu. Jadi melihat objek rohani seperti mata melihat secara jasmani. Ini perbandingan. Lalu kemudian yang kedua yaitu yang disebut wahyu. Wahyu merupakan kebenaran baru yang diterima oleh budi seolah-olah seperti orang yang belajar dan menerima itu. Jadi itu tadi boleh dikatakan yang dikatakan oleh budi. Jadi wahyu. Jadi menerima pengertian-pengertian baru. Jadi ini tidak berarti pengertian baru itu, dan di sini penting sekali. Bagi kita itu suatu pengertian baru, tapi sebenarnya sudah ada di dalam iman Katolik, iman kita. Tapi karena itu, kalau pengertian yang diberikan itu menyimpang dari ajaran iman, dari ajaran gereja dan kitab suci misalnya, ini pasti bukan dari Allah.
Dan kedua, kalau itu dari Tuhan, pengenalan dari wahyu tadi disertai rasa damai, sukacita. Tapi kadang-kadang kalau itu dari setan, lalu sebaliknya, orang menjadi agak tidak tenang tapi juga menjadi sombong. Wah, saya ngerti ini, ngerti itu. Seringkali sesat. Nah ini, karena itu kalau itu segala sesuatu yang datang dari Tuhan, selalu ada damai, sukacita, dan kerendahan hati. Dan kalau itu membuat kamu berbangga-bangga menjadi sombong, awas. Kamu nanti menjadi pengikut setan itu. Jadi ini, seringkali orang bilang, oh bisa begini. Lalu juga, lalu seperti mungkin tadi kuasa-kuasa paranormal dan orang merasa hebat misalnya ya, tapi ini bukan wahyu. Yaitu tentang kuasa-kuasa kegelapan. Bisa levitasi, bisa ini. Nah itu. Jadi itu, tapi itu semua tidak ada artinya. Lalu yang ketiga, yaitu sabda. Apa yang diterima budi serupa dengan apa yang didengar oleh telinga. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Jadi itu. Lalu yang keempat, itu yang disebut rasa rohani. Inilah yang diterima orang dengan cara yang serupa dengan indera-indera. Misalnya tadi bau, harum rohani, rasa enak, kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Jadi ini tadi gambar-gambar, tapi yang disebut pengenalan lewat budi. Budi kita menerima pengenalan dari masing-masing vision itu tanpa bantuan panca indera. Jadi itu, saya kira ini perlu diperhatikan. Kalau lewat panca indera itu bukan lagi vision. Jadi budi menerima pengenalan itu tanpa bantuan panca indera, tanpa bentuk, tanpa gambaran, dan juga tanpa rupa yang berasal dari imajinasi. Cara penangkapan ini bersifat lebih luhur, lebih aman, dan lebih menguntungkan, dan diberikan secara lebih murni serta halus pada jiwa. Lalu siapa yang menerima ini? Memang kita tidak mempunyai hak, tidak seorang pun yang pantas dan layak untuk itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan terutama mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak akan menerima hal seperti itu. Tapi justru orang yang rendah hati. Jadi kalau kita sadar akan ketergantungan kita pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal itu kepada kita. Sekarang kita lebih lanjut ya, kita lihat yang disebut vision rohani. Dalam vision rohani ini kita lihat apa yang disebut vision tentang substansi rohani. Substansi rohani dapat dilihat dengan cahaya kemuliaan saja. Tetapi kadang-kadang walaupun ini sangat jarang terjadi, juga diberikan kepada orang-orang istimewa, misalnya seperti Santo Paulus yang dibawa masuk ke dalam surga ketiga, lalu kepada Musa, kepada Elia. Jadi itu tadi itu orang-orang yang khusus yang dikatakan vision substansi rohani itu. Jadi kesan yang ditimbulkan oleh vision-vision ini dalam sekali dan tidak mudah dilupakan. Efek yang ditimbulkan dalam jiwa selalu ya, ini saya kira perhatikan, ialah ketenangan, damai, kecerahan budi dan hati, lalu kegembiraan serupa dengan kemuliaan itu. Jadi selalu ada itu tambahan juga kerendahan hati. Menyadari bahwa kita tidak layak untuk itu, tapi Tuhan memberikannya karena kemurahannya itu. Jadi ini, saya kira ini penting sekali. Pokoknya dalam segala hal,
Kalau itu memberikan damai, sukacita, ketenangan, dan kerendahan hati, sadar saya tidak layak tapi Tuhan memberikan itu, ini tandanya dari Tuhan. Tapi kalau kamu merasa kemudian, enggak gitu tenang, tapi merasa bangga, saya hebat, saya begitu dan sebagainya. Ini tanda dari roh neraka ya. Jadi artinya itu. Karena itu orang-orang ini nilainya di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan lagi bahwa pada senja hidup kita, kalau kita akan dinilai menurut cinta kasih. Seberapa besar cinta kasih tidak akan ditanyakan itu. Maka kadang-kadang orang merasa hebat, bisa jalan di atas api, dan itu semua nanti berakhir dalam api neraka itu kalau dibiarkan begitu. Jadi inilah saya kira semua yang dari Tuhan akan membawa kita untuk lebih mengenal Allah, lebih mengasihi Dia dan lebih rendah hati. Jadi juga boleh kata ini tadi setan bisa bekerja melewat suatu sugesti rohani dan semacam cahaya kudrati. Setan bisa meniru dan menimbulkan vision seperti ini. Vision setan ini, saudara, menimbulkan kecenderungan pada penghargaan diri, pada semacam kesombongan, dan sama sekali tidak menghasilkan kelembutan hati atau kerendahan hati, dan juga tidak menambah cinta kasih kepada Allah yang biasanya justru diberikan itu atau yang biasanya ditimbulkan oleh vision-vision yang berasal dari Allah, dan kesannya juga tidak begitu mendalam dan akan cepat lenyap kecuali bila orang menghargainya. Karena itu sikap kita dalam hal itu jangan tertarik lalu terpesona oleh vision-vision itu, tetapi baiklah kita lebih mengarah kepada Tuhan. Dan bila itu dari Tuhan menimbulkan kasih lebih besar, kekuatan iman dan sebagainya. Jadi karena itu vision-vision ini tidak dapat menjadi sarana langsung untuk persatuan dengan Allah. Persatuan dengan Allah ini harus lewat iman dan cinta kasih. Bila kita memupuk sikap kelepasan, tidak mau cari hal-hal seperti itu, misalnya kalau dalam kita lihat dalam meditasi misalnya yoga ada suatu kekuatan itu siddhi kekuatan, atau dalam itu yuriki jadi zen itu kekuatan yang besar, kekebalan dan lain-lain. Itu hanya kebanggaan sia-sia. Memang orang bisa hebat dan sebagainya, tapi itu semua tidak ada artinya. Jadi karena itu sikap kita dalam hal ini ialah biarlah kita tidak mengharapkan itu. Tapi kalau Tuhan memberikan, pasti buahnya itu akan terjadi pada waktu diberikan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan wahyu. Jadi apa? Wahyu ini merupakan pernyataan suatu kebenaran yang tersembunyi. Pernyataan suatu kebenaran pada budi atau membuka suatu perbuatan dalam masa lampau, masa sekarang atau akan datang. Dan karena itu dapat dibagi menjadi apa? Pertama, pernyataan kebenaran pada budi. Jadi itu. Ini bukan wahyu dalam arti yang sesungguhnya, karena Allah memberikan pengertian yang jelas tentang kebenaran suatu peristiwa, suatu perkara.
Dan ini merupakan pengertian atau pengenalan budi tentang Allah atau sesuatu yang lain. Objeknya bisa Allah, bisa juga ciptaan. Kedua bentuk pernyataan ini memberikan sukacita yang mendalam sekali kepada jiwa, tetapi pengertian tentang Allah memberikan sukacita yang tidak terperikan. Jadi ini juga kembali saya ingatkan apa yang dikatakan Santa Teresa. Kalau orang mendapat satu sentuhan Tuhan, diberi pengertian itu, ini tidak mungkin dipelajari. Santa Teresa mengatakan, kalaupun orang belajar 1000 tahun, ya siapa yang bisa belajar 1000 tahun? Lah, tapi Teresa, orang belajar 1000 tahun pun tidak sampai ke situ. Tapi diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dikehendaki, biasanya orang rendah hati. Ya, tapi memang pengertian-pengertian itu sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kedua yaitu pengenalan tentang Allah sendiri. Ya, pengenalan Allah ini memberikan, kalau kita mengenal Allah, memberikan sukacita yang tiada bandingnya. Sehingga tidak ada kata-kata yang dapat menyatakan atau mengungkapkan hal itu. Seperti kata Santo Paulus misalnya, pada waktu dia dibawa oleh Tuhan, masuknya istilah dia masuk surga ketika dia mengatakan, tapi tidak boleh orang mengatakannya. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi tidak mampu mengatakan. Jadi pengertian-pengertian seperti itu yang ada pengenalan tentang Allah itu sungguh melampaui. Lalu dalam dalam Puribaten Santa Teresa dikatakan pengenalan seperti orang yang masuk suatu ruangan besar, dunia gelap, penuh dengan macam-macam permata. Karena gelap tidak melihat, suatu saat lampu dinyalakan tapi hanya sebentar saja. Wah, luar biasa. Terus kemudian tapi ya hanya sebentar, kemudian lampunya mati lagi. Terus ditanya, gimana tadi? Wah, luar biasa gimana? Wah, pokoknya luar biasa. Nah, ini sebetulnya kan bukan, tidak mungkin mengungkap keindahan. Pokoknya hanya kata luar biasa begitu saja. Jadi itulah. Oleh karena itu pernyataan memberikan pengenalan dan juga sukacita yang besar dalam hidup kita. Jadi ini merupakan sukacita dalam Allah dan itu merupakan akan pengenalan akan salah satu sifat Allah secara luhur. Setiap kali diterima, sifat itu akan tetap tinggal dalam jiwa. Dan inilah yang oleh Santo Yohanes Salib disebut kontemplasi murni. Dan jiwa mengerti dengan jelas bahwa hal itu tidak bisa diungkapkan, sungguh tidak terperikan. Jadi maka seperti tadi saya kata, bagaimana anunya? Wah, luar biasa gimana? Wes pokoknya luar biasa. Hanya bisa begitu saja. Tidak bisa mengungkapkan keindahan yang luar biasa itu. Jadi itu tadi, setiap kali diterima memang itu tetap. Dan itu tadi seperti saya katakan kontemplasi yang tidak terperikan. Oleh karena itu orang yang mengalami hal itu hanya bisa mengungkapkannya secara umum saja. Karena kekayaan dan sukacita yang amat besar yang diberikan oleh pengalaman itu. Jadi karena itu kita tahu seperti Santa Teresa dan sebenarnya Yohanes Salib itu mengungkapkan dengan gambaran-gambaran dan itu pun juga hanya seperti salib. Jadi pengenalan Allah ini memang tidak punya objek khusus karena objeknya ialah Allah sendiri. Selain itu pengenalan ini tidak bisa diungkapkan. Pengenalan luhur ini hanya dapat diterima oleh orang yang telah sampai pada persatuan dengan Allah. Karena sesungguhnya pengenalan itu merupakan persatuan itu sendiri. Dan memang orang sebelum itu
bisa mendapat pengenalan-pengenalan, tapi yang kurang daripada itu. Jadi artinya bisa. Orang-orang yang baru bertobat dan dapat sentuhan. Dan kalau satu sentuhan saja itu sungguh-sungguh sudah begitu membahagiakan, maka sebenarnya apalagi kalau itu yang sentuhan seperti ini. Jadi itu. Dan itu berkata suatu luar biasa. Pengenalan begitu luhur dan mulia sehingga tidak mungkin diganggu atau ditiru oleh setan. Setan biasa bisa macam-macam itu. Beberapa dari sentuhan itu begitu kaya sehingga langsung juga menghapuskan segala kekurangan yang tidak bisa diatasi seumur hidup. Banyak kekurangan seperti kemarin saya katakan tentang Santa Teresa dari Lisieux. Dia akan mencoba berusaha berjuang melawan sikapnya yang terlalu sensitif. Tapi dia tidak berhasil. Tapi suatu saat ketika Tuhan menyentuh dia, hanya sekali saja lalu dia bisa mengatasi itu. Jadi itu. Maka sentuhan tadi juga sekaligus mengisi jiwa dengan kebajikan dan kebaikan berkat rahmat Allah tadi. Jadi sentuhan-sentuhan itu menghasilkan kemanisan dan sukacita yang amat mendalam. Sehingga satu sentuhan saja sudah cukup untuk menghapuskan semua penderitaan dan memberikan keberanian untuk menderita bagi Kristus. Karena itu dari sini kita bisa mengerti ungkapan-ungkapan para kudus tertentu. Seperti Santa Teresa, dia mengatakan atau menderita atau mati. Nah itu. Lalu Maddalena de Pazzi tidak mati tapi menderita. Jadi itu begitu. Lalu ketika Santo Yohanes Salib suatu saat mendapat penampakan dari Tuhan Yesus, dikatakan, apa yang kau minta sebagai balas dari apa yang kau lakukan? Tuhan, supaya saya boleh menderita dan dihina demi namamu. Nah, siapa dari antara Anda yang mau minta rahmat ini silahkan. Tapi kalau diberi jangan menyesal ya. Jadi itu. Nah, tapi ya itulah. Betul. Sebaliknya Santa Teresa Lisieux, dia tidak minta penderitaan, dia tidak minta apa, tapi terjadilah kehendakmu. Sebab kalau Tuhan menghendaki sesuatu, pasti dia juga memberikan rahmat untuk bisa menanggungnya itu. Jadi ini, itulah saudara-saudara terkasih, rahasia Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita sadari. Jadi kemudian orang yang sudah rendah hati, yang sama sekali itu akan menerima hal itu secara tidak disangka-sangka, dan pada saat jiwa sama sekali tidak mengharapkannya. Jadi itu. Jadi seringkali Tuhan memberikan rahmat-Nya pada saat demikian. Lalu bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam hal ini? Tidak ada sikap yang lebih baik daripada sikap tinggal dalam kerendahan hati dan menyerah. Karena Allah akan melaksanakan karyanya pada waktu dan menurut cara yang dikehendakinya. Sekarang kita lanjutkan mengenai pengetahuan tentang yang bukan Allah. Dan ini merupakan pengenalan adikodrati tentang perkara-perkara, perbuatan orang, atau boleh dikata tentang peristiwa yang terjadi. Dan pengetahuan rohani tentang hal itu merupakan vision yang jelas, dan orang mengerti hal itu tanpa keraguan sedikit pun, dan begitu pasti. Sebenarnya pada zaman ini sesungguhnya lebih merupakan apa yang sekarang disebut karunia nubuat,
dan pembedaan roh-roh. Sehingga orang mengerti itu dari mana dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus lebih suka taat. Kan biarpun hal itu bertentangan dengan pernyataan yang diberikan. Jadi kalau kita suka taat memang itu dari Tuhan, pasti buahnya itu akan baik, menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya kalau itu berasal dari setan, kalau kita tetap taat itu akan sebentar saja efeknya akan hilang. Nah, sekarang mengenai ini yang itu tentang apa yang disebut sabda. Di sini akan dibahas 2 jenis sabda saja, yaitu yang disebut sabda formal dan sabda substansial. Jadi saya beri nama itu. Ini dari ajaran Santo Yohanes. Sabda formal ini bagaimana? Ini merupakan kata-kata yang jelas dan formal yang diterima dalam roh, entah dalam keadaan terpusat atau tidak, tanpa bantuan panca indera manapun juga, serta datang dari luar. Disebut formal karena diucapkan oleh pihak ketiga kepada roh tanpa usaha apa-apa dari pihaknya. Bila kata-kata itu hanya formal berapa, efeknya tidak terlalu besar. Karena biasanya diberikan sekedar untuk menjelaskan atau mengajar sesuatu. Kalau itu berasal dari Allah, maka akan selalu menghasilkan buahnya. Sebab sabda itu menjadikan jiwa cocok dan terbuka untuk apa yang akan diperintahkan atau diajarkan. Juga terhadap sabda semacam itu kita harus bersikap tidak memperhatikan. Sebab kecuali bahwa hal itu bisa menghalangi roh dalam perjalanannya menuju ke Tuhan dalam iman, juga menyebabkan jiwa mudah sekali tertipu. Kadang-kadang sukar sekali membedakan mana yang dari roh baik dan mana yang dari roh jahat. Karena efek dari sabda itu tidak begitu besar, jadi sukarlah membedakan sumbernya itu. Jadi sumbernya dari mana? Dan kita hanya bisa membedakan itu lewat efeknya. Karena itu sebaiknya semua itu diabaikan saja. Sebab dalam Kristus dan wahyunya yang dipercayakan pada gereja, Allah telah menyatakan segalanya. Memang saudara, kadang-kadang bila kita membaca kitab suci, timbul pengertian yang dulu tidak pernah kita lakukan. Yaitu memang itu penerangan dari Tuhan. Tapi itu pengertian tadi akhirnya memberikan sukacita dan itu syukur kepada Tuhan. Nah sekarang yang yaitu sabda yang lain kita sebut sabda substansial. Dan sabda ini memang diucapkan secara formal dalam roh. Entah dalam keadaan terpusat, entah tidak. Dan disertai dengan kuasa serta menghasilkan apa yang dikatakan pada substansi atau inti jiwa. Jadi ini pada orang-orang beriman rupanya itu cukup sering dialami orang tertentu. Jadi orang-orang tertentu mengalami walaupun kadang tanpa disadari. Jadi ini setiap sabda substansial bersifat formal. Tetapi sebaliknya bukan setiap sabda formal bersifat substansial. Setiap sabda yang kita sebut substansial pasti menghasilkan apa yang dikatakannya. Misalnya bila Tuhan berkata, jadilah baik, maka orang itu akan menjadi baik. Atau kalau Tuhan mengatakan, cintailah aku, maka
orang itu akan tumbuh berkembang dalam cinta kasih dan memiliki serta mengalami cinta kasih Allah. Atau seperti sabda Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadiratku, dan itu maka Abraham juga selalu hidup di hadirat Allah. Jadi ini merupakan satu, kalau kita mendapat sabda yang dikatakan tadi substansial, ini suatu anugerah yang luar biasa. Lalu misalnya, dan ini bukan pada orang-orang yang hebat-hebat, tapi rupanya pada mereka yang betul mencari Tuhan walaupun belum sampai kepada pengetahuan. Sabda substansial ini seringkali diberikan. Misalnya orang berada dalam ketakutan besar, lalu Tuhan bersabda kepadanya, janganlah takut. Maka seketika itu juga segala ketakutannya akan hilang. Dan dia akan mengalami damai yang besar. Jadi itu. Jadi kalau jangan takut, sabda Tuhan sepatah kata saja cukup untuk itu. Maka itu saya kira saudara-saudara, Tuhan itu tidak bawel ya. Jadi kalau seringkali orang dengar terus Tuhan sabda gini, sabda ini, wah ini bahaya. Bahayanya apa, sumbernya apa, itu mengarah kemana, orang terus mendengar sabda, ini begitu, sabda terus-terusan begitu, arahnya kemana? Ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau begitu. Tapi kalau sabda Tuhan, satu patah kata, jangan takut, maka segala ketakutan itu hilang. Dan dia akan berdamai yang besar. Lalu misalnya di sini, itu juga saya alami, ternyata ini juga banyak kaum awam yang juga mengalami. Saya sebutkan aja ada beberapa contoh ya. Contoh konkret, ada seorang ibu yang menderita karena dia hidup bersama dengan mertua perempuannya. Rupanya mertua perempuannya itu tidak tahu bagaimana, pokoknya ibu itu selalu salah saja, disalahkan, sehingga dia itu aduh bagaimana ini, hampir putus asa. Tapi dia seorang beriman. Lalu suatu hari dalam keadaan begitu dia mendengar Tuhan bersabda, terimalah mertuamu. Hanya sabda itu, terimalah mertuamu. Hanya satu sabda itu. Begitu dia mendengar sabda itu, akhirnya semua kegalauannya dia hilang. Dia bisa menerima mertuanya seperti adanya. Jadi bukan mertuanya yang berubah, dia yang berubah. Tapi ini satu rahmat yang istimewa. Lalu kemudian juga satu kali lagi ada seorang ibu yang ditinggal suaminya. Waktu ditinggal suaminya, dia menjadi kacau sekali, galau sekali, bagaimana itu. Lalu suatu saat dalam suatu keadaan itu dia tidak mengharapkan apa-apa, dia mendengar begitu, relakan suamimu. Lalu pada saat itu juga begitu, relakan suamimu, terus dia bisa menerima, merelakan bahwa suaminya itu meninggal. Lalu dia dipenuhi dengan damai. Lalu masih ada satu lagi yang saya masih ingat, ada satu keluarga itu anak yang disayanginya mati. Jadi meninggal, mungkin waktu itu umurnya masih belasan tahun ya, jadi masih remaja. Anak itu seorang gadis meninggal, disayangi oleh ayah ibunya. Lalu karena meninggal itu mereka jadi galau dan sebagainya. Lalu suatu saat ibunya itu mendengar ini, relakan anakmu. Lalu ketika mendengar relakan anakmu, seketika itu juga segala kegalauannya hilang. Lalu ini lagi ada satu contoh lain ya. Ini tadi banyak awam, tapi ada seorang juga calon imam. Yang di suatu seminari dia merasa agak galau karena situasi seminari yang menurut dia kurang baik begitu, atau kok
ini anak seminari tapi tidak punya cita-cita begitu. Lalu dia suatu saat dia merasa kalau begitu. Lalu suatu saat ketika sedang dia begitu pikirannya bingung, dia mendengar sabda Tuhan, terimalah keadaan itu, tidak bisa lain. Hanya itu saja. Lalu setelah itu semua kata hilang dan terus kemudian dia melanjutkan dan sekarang sudah menjadi imam. Jadi itu yang saya kira jalan Tuhan yang seringkali tidak bisa kita mengerti. Jadi itu. Ya, dengan cara-cara ini tadi Allah menyapa orang-orang tertentu. Sabda ini begitu penting dan berharga karena memberikan hidup, kekuatan dan kebaikan yang tidak ada taranya bagi jiwa. Jadi itu tadi, satu sabda seperti itu saja sudah menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada segala yang bisa diperbuat orang seumur hidup. Kalau tadi Tuhan mengatakan, kasihilah aku atau cintailah aku. Maka dengan itu kasih tadi demikian itu. Dan untuk menerima sabda itu, orang tidak usah berbuat apa-apa. Tidak usah pula melakukan usaha apa-apa. Juga tidak usah takut apa-apa. Jadi jangan mengharapkan itu. Malah kalau orang mengharap, oh Tuhan tidak bersabda, biar Tuhan bersabda. Ini malah berbahaya. Nanti yang bersabda bukan Tuhan loh. Tapi ada yang senang sekali mau bersabda. Nah ini, tapi kalau begitu ini nanti malah menjadi konyol. Ya baik. Jadi itu tadi kalau demikian kita sikap terbuka, tapi tahu bahwa hal itu. Karena itu sabda substansial ini memang amat berguna untuk persatuan jiwa dengan Allah. Semakin batiniah, semakin substansial dan semakin membantu untuk persatuan ini. Berbahagialah jiwa yang disapa Tuhan dengan cara itu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Jadi itu tadi merupakan suatu rahmat yang khusus. Sekarang begini, kita sampai kepada apa yang disebut rasa rohani. Rasa rohani ini dapat ditangkap oleh budi lewat pernyataan yang sering diberikan kepada manusia rohani secara adikodrati. Rasa rohani ini ada dua macam. Yang pertama diterima dalam kehendak dan yang lain dalam substansi jiwa. Baik jenis yang pertama maupun yang kedua bisa banyak sekali variasinya. Bila itu tadi datang dari Allah yang diterima dalam kehendak itu amat luhur. Namun yang diberikan dalam substansi jiwa jauh lebih luhur lagi dan sama sekali tidak dapat dibayangkan. Sentuhan-sentuhan ini merupakan atau menghasilkan kebaikan rohani yang demikian besarnya sehingga sangat berharga dan sangat berguna bagi jiwa. Baik jiwa sendiri maupun orang lain tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkannya atau tidak dapat mengerti karena perbuatan mana Allah memberikan karunia tersebut. Sesungguhnya karunia itu tidak tergantung dari perbuatan seseorang, juga tidak dari renungan atau doanya. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan boleh dikata kepada siapa dan untuk alasan apa. Jadi begitu. Oleh karena itu
Siapa dikehendaki untuk alasannya hanya diketahui oleh Allah saja. Karena itu mungkin sekali bahwa ada seorang yang berusaha mati-matian, namun Allah tidak memberikan sentuhan ini. Justru biasanya diberikan pada orang yang lepas, pada saat-saat dia sama sekali tidak mengharapkan. Orang lain tidak banyak usaha, justru diberinya secara melimpah dan mendalam. Jadi untuk ini jiwa tidak usah terlibat secara aktual dengan perkara-perkara rohani. Tetapi kalau itu dilakukannya tentu saja lebih baik untuk memperoleh sentuhan tadi. Tapi orang tidak bilang, Tuhan sentuhlah aku, menginginkan fokus begitu. Nah ini justru biasanya tidak. Kita harus lepas, pasrah kepada Tuhan. Tuhan, dalam segala hal terjadilah kehendak-Mu seperti yang Kau kehendaki. Jadi kita memang sikap kita dalam hal ini semua yaitu sikap kelepasan. Lepas dari segala sesuatu, hanya terfokus pada satu, kehendak Tuhan. Memang ada sentuhan-sentuhan yang jelas dan cepat berlalu, ada pula yang tidak begitu jelas namun tahan lama. Sebenarnya sentuhan-sentuhan ini berhubung dengan kehendak, bukan dengan budi. Namun seringkali melimpah pula ke dalam budi serta memberikan pengertian. Dan ini berlaku baik bagi sentuhan pada kehendak maupun pada substansi jiwa. Biasanya ini terjadi dalam apa yang disebut suatu pengalaman Allah yang amat luhur dan penuh kenikmatan di dalam hati manusia. Dan pengalaman ini sungguh tidak terberikan dan tidak dapat diberi nama, dan terjadinya pun secara berbeda-beda, kadang-kadang jelas, kadang-kadang kurang jelas, sesuai dengan sentuhan yang diberikan Allah. Saya uraikan semuanya itu para saudara yang terkasih, bahwa di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah. Bahwa sudah di dunia ini kita boleh mengalami prarasa surga. Itu sebenarnya rencana Tuhan. Maka Tuhan berikan sentuhan-sentuhan zaman-zaman itu. Memang itu kita tidak bisa memaksa. Dan seringkali diberikan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terbuka, yang tidak lekat pada apapun juga. Dan bila itu diberikan, membawa orang kepada kerendahan hati. Jadi berhubung dengan rasa rohani ini, kita tidak usah berbuat apa-apa. Jadi sikap yang tepat justru ya bahwa kita itu tadi sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan, berusaha melakukan segalanya demi Tuhan, demi cinta. Maka sekarang yang paling pokok dalam segi ini yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Jangan menuntut dari Tuhan bahwa saya harus terima itu. Kenapa diberikan kepada orang lain tapi saya tidak? Ini suatu sikap kesombongan yang menuntut. Kita pasrah. Tuhan tahu apa yang paling baik bagi kita. Jadi dengan demikian saudara, kita juga tidak akan jatuh dalam godaan-godaan iblis. Maka sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa mutiara yang dipertaruhkan ini sangat berharga dan luhur sekali, tiada ternilai harganya. Santo Yohanes Salib mengajak kita untuk menyadari hal tersebut secara mendalam serta berani mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Dan langkah konkret itu apa? Yaitu kelepasan. Kelepasan, ketidaklekatan pada barang-barang dunia ini. Tapi juga tidak kelekatan pada pengetahuan intelektual dan lain-lain.
pokoknya kita lepas. Kita hanya mencari Allah saja. Kelepasan itu saya kira sikap yang paling tepat untuk dapat mengalami semua itu. Kelepasan dari satu pihak, tapi dari pihak lain juga kerinduan untuk dapat mengasihi Allah lebih baik, lebih dalam. Bila demikian, suatu saat tanpa diduga-duga, kapan dan bagaimana serta di mana Tuhan akan memberikan rahmat yang sungguh mengagumkan. Sehingga bila demikian kita akan berkata sungguh Allah itu luar biasa yang patut dikasihi di atas semua dan di atas segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah dan maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau menyediakan sudah di dunia ini suatu kebahagiaan yang begitu besar yang hanya merupakan prarasa kebahagiaan surga. Berilah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya kami berani melepaskan segala ikatan-ikatan dan hanya mencari apa yang berkenan kepadamu. Supaya sudah di dunia ini kami boleh mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan sebagai prarasa kehidupan surgawi yang Kau sediakan bagi kami semua. Semuanya itu kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan diberkatilah kamu sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta Anda semua.